Berjumpa lagi dengan saya, Idik Saiful Bahri. Pada video kita kali ini akan membahas tentang hierarki lembaga negara atau pilar kekuasaan. Jadi ada yang bilang ini adalah lembaga negara, ada juga materi lain menyampaikan atau memberikan tema judulnya adalah pilar kekuasaan. Sama saja lah ya. Nah, sama seperti materi sebelumnya tentang hierarki peraturan perundang-undangan, hierarki lembaga negara ini juga seharusnya disampaikan juga dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Tapi di slide ini itu saya mengajarkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah hukum tata negara, karena memang yang dipercayakan oleh program studi kepada saya itu saat itu ya, karena saya sekarang sudah tidak menjadi dosen lagi, itu mengampu mata kuliah hukum tata negara. Nah, lembaga negara ini agak keliru sebetulnya ya, karena seharusnya istilah yang paling cocok atau betul itu adalah hierarki lembaga tinggi negara, karena yang akan kita bahas adalah lembaga tinggi negara, bukan sekedar lembaga negara saja, karena itu nanti berbeda. Lembaga tinggi negara itu adalah lembaga-lembaga negara yang di bawah langsung Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Ya, begitu ya. Nah, kita masuk saja ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pernah saya singgung di materi sebelumnya bahwa di Fakultas Hukum, penulisan yang betul itu harus lengkap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, jika saudara sebagai mahasiswa hukum menulis jurnal, skripsi maupun tesis atau bahkan disertasi, itu tidak boleh menulis hanya UUD 45 saja, nggak boleh, atau UUD 1945 saja, itu nggak boleh. Kalau berhadapan dengan pembimbing-pembimbing atau promotor yang sangat jeli, itu pasti akan dicoret, termasuk oleh dosen saya di Fakultas Hukum UGM, yaitu Dr. Joko Sukisno. Itu mewanti-wanti setiap mahasiswa UGM jika membuat skripsi maupun disertasi atau bahkan jurnal, termasuk juga disertasi, itu tidak boleh menuliskan UUD 45 saja. Harus lengkap UUD Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat UUD NRI 1945. Kenapa? Ini juga selain dijelaskan oleh dosen saya, Dr. Joko Sukisno, itu juga ditulis dalam bukunya Prof. Jimlias Siddiq, guru besar di Fakultas Hukum UI. Beliau juga pernah menjadi ketua DPD ya. Bahwa penulisan NRI itu untuk membedakan Undang-Undang Dasar pasca amandemen dengan yang pra-amandemen. Kalau kita menuliskan UUD 45, berarti kita merujukannya ke UUD yang lama, zamannya Bung Karno. Sementara kan dari zamannya Bung Karno dengan zaman sekarang kan jauh berbeda. Banyak pasal-pasal yang sudah direvisi atau diamandemen. Misalkan di zaman Bung Karno, termasuk juga di zaman Pak Harto, itu nggak ada atau nggak dikenal Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang ada Mahkamah Konstitusi dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar. Dulu dikenal ada namanya Dewan Pertimbangan Agung, sekarang nggak ada. Dulu nggak ada namanya Komisi Yudisial, sekarang ada. Jadi ada banyak hal dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu yang berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka untuk membedakannya itu ditambahkan NRI, Negara Republik Indonesia. UUD NRI maksudnya adalah UUD pasca amandemen. Amandemen itu kan 4 kali ya. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, setelah itu kita mengenalnya sebagai UUD NRI 1945. Nah, sebelum tahun 99 itu adalah UUD 1945. Jadi ini harap dicatat ya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum.
Kemudian ini, pilar kekuasaan, saya lebih senang menyebutnya pilar kekuasaan ketimbang lembaga negara ya. Karena yang paling berkuasa maksudnya adalah lembaga-lembaga ini. Nah, pilar kekuasaan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar bisa digambarkan seperti ini. Jadi lembaga yang paling tinggi itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara di bawahnya ada 5 lembaga negara yang memiliki kekuasaan setingkat. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif presiden, yang kedua adalah legislatif DPR, yang ketiga adalah yudikatif Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, Dewan Pertimbangan Agung ini tidak bisa didefinisikan jenis kelaminnya jika ditarik dengan pendekatan trias politikanya Montesquieu. Kalau trias politikanya Montesquieu itu kan kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu pendapatnya trias Montesquieu dalam teorinya, teori trias politika. Nah, di sini yang masuk sebagai eksekutif ya presiden, legislatif ya DPR, yudikatif itu Mahkamah Agung. Nah, DPA itu nggak terdefinisi jenis kelaminnya, dia bukan eksekutif, bukan pula legislatif, bukan pula yudikatif. Kemudian BPK juga sama, BPK Badan Pemeriksa Keuangan itu tidak terdefinisi jenis kelaminnya berdasarkan trias politikanya Montesquieu. Dia bukan eksekutif, bukan pula legislatif, bukan pula yudikatif. Nah, itu alasan juga kenapa Prof. Mahfud itu sering menyampaikan dalam kelasnya bahwa sejak kita merdeka, jadi bahkan sejak kita merdeka, Indonesia itu tidak pernah betul-betul menggunakan konsep trias politika Montesquieu secara mentah, secara saklek, itu nggak pernah. Bahkan sejak kita merdeka pun kita tidak hanya mengenal 3 kekuasaan, tapi mengenal 5 kekuasaan yang biasa beliau menyebutnya sebagai pancas politika. Kalau trias politika itu kan 3, tri itu kan maksudnya 3, as politika itu kekuasaan. Jadi ada 3 pilar kekuasaan. Nah, sebelum amandemen itu panca as politika, panca itu 5, as politika itu adalah kekuasaan. Jadi ada 5 pilar kekuasaan. Yang 5 pilar kekuasaan itu ya ini, presiden, DPR, MA, DPA, BPK. Tapi yang 5 ini itu di bawah kekuasaan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini pula lah yang menimbulkan perdebatan di kalangan sarjana hukum. Sebagian sarjana hukum termasuk saya, walaupun dalam Undang-Undang Dasar pra amandemen dikenal istilah Rechtsstaat atau negara hukum, tapi kita tidak bisa menyebut ya Indonesia sejak mulai merdeka tahun 1945 sampai tahun 1999 itu sebagai negara hukum. Karena negara hukum, konsep negara hukum yang tertinggi itu harusnya adalah hukum. Nah, sementara di sini dalam pilar kekuasaan pra amandemen yang tertinggi itu adalah MPR. MPR itu adalah lembaga politik. Jadi bukan hukum, kedudukan yang paling tinggi itu bukan hukum, tapi lembaga politik. Sehingga ya wajar, walaupun ini masih perdebatan, silakan saja mau setuju maupun tidak itu diberikan kebebasan pada masing-masing orang. Saya lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 99 sampai 2002 itu Indonesia itu ya tidak bisa dikatakan sebagai negara hukum, karena yang paling tinggi kedudukannya bukanlah hukum, tapi lembaga politik. Ya, itu era lama lah ya. Jadi ini hanya sebagai sejarah saja. Jadi dulu konsep struktur kenegaraan kita dalam Undang-Undang Dasar pertama yang digagas oleh yang dibuat dan disusun bahkan disahkan oleh PPKI, ini model pilar kekuasaannya seperti ini. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu pun kalau saudara belajar sejarah ya, konstitusi Indonesia itu kan berubah-ubah. Mulai dari pas zaman awal merdeka itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian mengenal
undang-undang RIS, ya undang-undang dasar RIS, kemudian ada undang-undang dasar sementara, kemudian balik lagi ke undang-undang dasar 45. Kemudian tahun 99 mulai amandemen undang-undang dasar NRI sampai sekarang. Jadi konstitusi kita itu berubah-ubah. Nah, kemudian ini yang pasca amandemen. Pasca amandemen itu maksudnya setelah periode 4 kali amandemen undang-undang dasar. Jadi sejak tahun 99 ya, saat mulai masuk dalam gerbang reformasi, Indonesia itu mengamandemen konstitusinya sebanyak 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, zamannya mulai dari zamannya Habibie sampai Gus Dur dan awal Bu Megawati ya. Nah, pilar kekuasaan pasca amandemen itu bertambah. Yang berkuasa di Indonesia yang sebelumnya ada 5, sekarang menjadi 8. Yang kalau kata Prof. Mahfud istilahnya menjadi hasta as politika. Hasta itu 8. As politika itu ada kekuasaan. Jadi ada 8 pilar kekuasaan. Dan uniknya yang sekarang itu sudah cocok dikatakan sebagai negara hukum, karena yang paling tinggi, jadi ada lembaga-lembaga tinggi negara ini itu di bawah kekuasaan hukum, yaitu undang-undang dasar. Jadi 8 pilar ini itu di bawah langsung konstitusi sebagai hukum. Nah, ini cocok lah ya, Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena yang paling tinggi panglimanya adalah hukum. Nah, yang 8 itu ada presiden ya. Presiden ini yang mewakili eksekutif. Kemudian ada MPR, jadi MPR yang dulunya yang paling tinggi sekarang sejajar ya. MPR, kemudian ada DPR. Nah, DPR dengan MPR ini legislatif. Kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini tidak terdefinisi jenis kelaminnya. Dia bukan eksekutif, bukan pula legislatif, karena legislatif itu salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. DPD kan nggak buat, undang-undang kan tetap di DPR. Kalau MPR kan bisa membuat ketetapan MPR dan amandemen undang-undang dasar, makanya disebut legislatif. Kemudian ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, MA dan MK. Ini adalah kekuasaan kehakiman ya, bagian dari lembaga yudikatif. Kemudian ada KY. KY ini juga tidak terdefinisi jenis kelaminnya, bukan lembaga eksekutif, bukan pula legislatif, bukan pula yudikatif. Kemudian BPK juga sama ya, BPK tidak terdefinisi. Jadi bukan legislatif, bukan pula eksekutif, bukan pula yudikatif. Nah, gambaran ini itu sekaligus membantah banyak pikiran di masyarakat bahwa orang yang paling berkuasa di Indonesia itu adalah presiden. Itu keliru ya. Orang yang paling berkuasa di Indonesia itu bukan hanya presiden. Presiden itu hanya salah satu saja. Orang yang berkuasa di Indonesia dan sama-sama setingkat itu ada 8 orang sekarang. Jadi kalau ditanya ada berapa orang yang paling berkuasa di Indonesia, ada 8. Yaitu presiden, kemudian ketua MPR, kemudian ketua DPR, kemudian ketua DPD, kemudian ketua Mahkamah Agung, kemudian ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian ketua Komisi Yudisial, dan ketua BPK. Itu 8-8-nya setingkat dalam pandangan hukum. Makanya sebetulnya keliru jika mengatakan bahwa yang paling tinggi itu presiden. Enggak. Bahkan jika ditanya kepala negara Indonesia siapa? Secara teori jika merujuk dalam Undang-Undang Dasar seharusnya yang 8 ini. Jadi Indonesia itu memiliki 8 kepala negara seharusnya ya, secara teori. Tapi kan lucu, kepala negara kok ada 8. Kepala kok ada 8 kan agak rancu ya. Kepala itu kan di mana-mana cuma 1. Maka sebagai simbol, presiden itu disimbolkan sebagai kepala negara. Jadi presiden sebagai kepala negara itu hanya sebagai simbol saja. Secara hukum itu keliru, karena yang menjadi kepala negara itu harusnya 8 ini.
Jadi presiden sebagai kepala negara itu hanya sebagai simbol saja. Presiden yang sesungguhnya itu adalah kepala pemerintahan. Ya, kalau kepala pemerintahan betul, karena memang semua kekuasaan eksekutif di bawah presiden itu disebut sebagai pemerintah. Nah, presiden itu yang paling tinggi, maka presiden disebut sebagai kepala pemerintahan. Itu sudah betul secara hukum. Tapi presiden disebut sebagai kepala negara itu hanya sebagai simbol saja, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Karena kalau dalam arti yang sesungguhnya, kepala negara Indonesia itu ada 8, dan 8 itu sama-sama setingkat. Begitu ya. Itulah pilar kekuasaan yang sekarang berlaku di Indonesia. Nah, adapun tugas dan wewenangnya ini singkat saja ya. Presiden itu tugas dan wewenangnya adalah melakukan atau memberikan pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal pemerintahan. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan itu merupakan tugas dan wewenangnya presiden. Nah, ini presiden yang paling banyak tugasnya di antara yang 8 ini. Apa saja tugas dan wewenang pemerintahan itu? Banyak. Kalau ingin tahu ya tinggal dilihat komposisi kementerian. Ada kementerian perekonomian. Oh, berarti masalah-masalah perekonomian Indonesia itu adalah tugas dan wewenangnya presiden. Ada kementerian pendidikan. Oh, berarti masalah pendidikan itu juga tugas dan wewenangnya presiden. Ada kementerian kelautan. Oh, berarti masalah-masalah kelautan itu juga masalah tugas dan wewenangnya presiden. Ada kementerian pertahanan. Oh, berarti masalah pertahanan itu adalah tugas dan wewenangnya presiden. Ada kementerian pariwisata. Oh, berarti masalah pariwisata itu juga tugas dan wewenang presiden. Semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan itu adalah tugas dan wewenangnya presiden. Hanya saja kan saking luasnya kan nggak mungkin dikelola oleh satu orang saja, kan nggak mungkin. Sehebat-hebatnya orang nggak mungkin dia menghandle semua tugas itu. Maka presiden itu dibutuhkan pembantu, namanya menteri. Jadi menteri-menteri ini membantu tugas presiden. Sebetulnya semua tugas menteri itu adalah tugas wewenangnya presiden secara teori. Tapi kan nggak mungkin dia satu orang ini menghandle semua tugas dan wewenangnya, nggak mungkin. Maka harus dibagi-bagi dengan pembantunya itu menteri. Kemudian MPR ini tugas dan wewenangnya adalah salah satunya ya mengamandemen undang-undang dasar. Nah, selain mengamandemen undang-undang dasar juga mengimpeachment presiden. Jadi menjatuhkan presiden secara hukum itu di MPR. Hanya saja bedanya dulu MPR itu menjatuhkan presiden tanpa mekanisme proses hukum. Jadi murni politik biasanya. Ini yang terjadi dalam kejadian jatuhnya Presiden Gus Dur. Jadi Gus Dur saat itu dulu sebelum adanya Mahkamah Konstitusi ya, Gus Dur ini dijatuhkan, kalau kata Prof Mahfud itu jatuh secara politik bukan secara hukum. Karena secara hukum sampai sekarang Gus Dur tidak pernah dinyatakan bersalah secara hukum telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi dulu itu kan Gus Dur ini dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi, dana bulog atau kasus apalah begitu ya, tindak pidana korupsi. Kemudian isunya masuk ke MPR. Kemudian karena memang Gus Dur ini kan selama memerintah dalam tanda petik ya sering melemparkan serangan kepada lembaga-lembaga negara ya, kepada DPR disebut sebagai taman kanak-kanak, kemudian kepada yang lain-lainnya itu kan biasanya melontarkan serangan, sehingga ya pasti wajar ya Gus Dur ini banyak musuhnya. Walaupun ya Gus Dur itu orangnya berintegritas sekali, tapi ya karena sering menyinggung lembaga-lembaga yang lain ya wajar banyak memunculkan musuh. Nah, termasuk juga MPR. Nah, ketika Gus Dur ini dalam tanda petik ya sulit diatur ya secara politik, maka ya mau tidak mau Gus Dur harus digulingkan. Nah, penggulingan Gus Dur dalam pandangan Prof Mahfud itu adalah penggulingan politik.
Karena sampai sekarang isu korupsi yang dituduhkan kepada Gus Dur itu tidak terbukti. Gus Dur masuk pengadilan pun belum pernah diadili secara hukum, itu belum pernah. Sehingga yang dituduhkan itu hanyalah isu saja. Itu dulu, sekarang nggak bisa. MPR itu nggak bisa mengimpeachment presiden secara sepihak karena dasar isu politik, nggak bisa. Tapi harus melalui mekanisme hukum dulu, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada isu presiden yang sekarang ini korupsi, itu nanti diseret dulu ke MK, nanti diputus oleh MK bersalah. Nah, salinan putusannya itu akan menjadi dasar MPR mengimpeachment presiden. Nah, itu sekarang ya, lebih fair kan. Jadi tidak ada ceritanya seorang presiden itu dijatuhkan karena isu politik. Kemudian DPR, tugas dan wewenang DPR itu adalah membuat undang-undang, dan mengesahkan ya, mengesahkan undang-undang. Walaupun nanti penandatangannya melalui presiden, tapi berdasarkan pendapat Dr. Zainal Arifin Muchtar, keabsahan undang-undang itu tetap di DPR. Undang-undang itu ditandatangani maupun tidak ditandatangani oleh presiden tetap berlaku. Karena memang tugas dan wewenang pembuatan undang-undang itu ada di DPR, bukan di presiden. Jadi kalaupun ada undang-undang tidak ditandatangani oleh presiden, itu tetap berlaku. Penandatanganan itu hanyalah proses formalitas saja. Kemudian ada DPD. Ini tugas DPD itu ya memberikan masukan dari daerah-daerah kepada pemerintah pusat atau kepada DPR RI untuk membuat atau membentuk undang-undang yang berkaitan dengan kedaerahan, otonomi daerah. Itu DPD. Ini singkat-singkat saja ya, tugas dan wewenangnya. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu tugasnya itu adalah menerima permohonan kasasi dari 4 lembaga peradilan di bawahnya. Jadi setiap upaya hukum itu kan ada banding, kemudian ada kasasi. Nah, kasasi itu diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian juga mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan peninjauan kembali, yaitu di Mahkamah Agung. Termasuk juga menerima permohonan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota, itu judicial review-nya di MA. Itu kurang lebih ya tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Sebetulnya banyak, tapi yang paling penting untuk diketahui yaitu. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi. MK ini salah satu tugas dan wewenangnya yang pertama adalah menerima permohonan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, menerima sengketa pemilu, ya, baik pilpres maupun pilkada. Itu jika ada konflik, ada sengketa, itu silakan diajukan sengketanya ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga juga mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden. Ya, contohnya tadi itu, jadi presiden jika melakukan tindak pidana korupsi itu harus diseret dulu ke Mahkamah Konstitusi, kemudian diadili di MK. Nah, kemudian juga MK ini juga berwenang untuk membubarkan partai politik. Itu salah satu tugas dan wewenang MK. Kemudian yang selanjutnya ada KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini bukan pelaku kekuasaan kehakiman ya, karena kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif itu maksudnya adalah lembaga-lembaga yang mengadili perkara. KY itu tidak mengadili perkara, walaupun ada namanya yudisial dalam nama lembaganya, tapi dia bukan bagian dari kekuasaan kehakiman. KY ini tugasnya adalah sebagai pengawas ya, hakim, kinerja hakim. Jadi kalau ada hakim yang membuat putusan nyeleneh atau tidak berdasarkan hukum, itu biasanya langsung diawasi oleh KY dan diberikan sanksi. Jadi hakim itu di Indonesia
itu diawasi oleh dua lembaga tinggi sekaligus. Yang pertama oleh Mahkamah Agung. Jadi di internal Mahkamah Agung itu ada lembaga untuk mengawasi kinerja hakim. Kemudian selain apa tuh namanya internal, ada juga pengawasan eksternal yaitu KY, Komisi Yudisial, dan dua-duanya lembaga tinggi negara. MA ya lembaga tinggi negara, KY juga lembaga tinggi negara. Kemudian terakhir BPK. BPK ini tugas dan wewenangnya adalah mengaudit seluruh pengeluaran yang lakukan oleh setiap lembaga negara. Jadi biasanya kan begini, setiap lembaga negara itu kan setiap tahun akan mengajukan permohonan biaya untuk 1 tahun masa jabatan ke depan itu melalui RAPBN di DPR. Jadi misalkan presiden ya untuk 1 tahun ke depan itu kan butuh misalkan sekian ratus triliun misalkan. Nah itu uang sekian ratus triliun itu nanti akan dibahas di DPR dulu. Misalkan disahkan ya RAPBN 2000 sekian itu disahkan di DPR. Nah nanti setelah 1 tahun ya hasil hasil perjalanan selama setahun, pengeluaran selama setahun itu akan diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, apakah ada penyelewengan atau tidak dari rancangan awal dengan perjalanan selanjutnya. Itu nanti akan dibongkar oleh BPK. Banyak ya kasus-kasus korupsi di Indonesia itu terbongkar karena salah satunya adalah hasil audit dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah itu dia pilar kekuasaan atau hierarki lembaga negara di Indonesia. Ada 8 yang sekarang berlaku di Indonesia dan menjadi pilar kekuasaan, dan ke-8-8-nya sama-sama setingkat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekian materi kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar atau bisa juga mau berdiskusi dengan saya melalui akun-akun media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa.